Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Tasnama Mumtaz Mursyidah dengan NIM 230107501023 dari kelas Pendidikan Biologi C, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Apa saja sih yang termasuk ke dalam taksonomi Bloom pada ranah afektif, ranah psikomotorik, dan ranah kognitif? Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, serta derajat yang berupa penolakan atau penerimaan suatu objek di dalam kelas. Selanjutnya itu ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi yang melibatkan langsung anggota tubuh bergerak dan juga melibatkan gerakan fisik atau psikomotorik. Ranah ini melibatkan kompetensi dasar, gerakan refleks, kemampuan, serta gerakan tubuh dan gerakan fisik lainnya. Ranah kognitif adalah mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Proses berpikir menggambarkan pola berpikir yang harus dikembangkan siswa agar dapat mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Dalam taksonomi Bloom, ranah afektif telah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua menanggapi, yang ketiga penilaian, yang keempat mengelola, dan yang kelima karakteristik. Sedangkan kategori yang termasuk ke dalam kategori ranah psikomotorik ialah meniru. Yang terakhir ada ranah kognitif. Ranah kognitif pada taksonomi Bloom telah dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Nah, penerimaan itu sendiri seperti kepekaan yang dirancang dalam diri peserta didik agar mampu menerima rangsangan atau stimulus dari luar. Nah, selanjutnya itu menanggapi. Menanggapi ini ialah suatu sikap yang menunjukkan bahwasanya peserta didik mengikut sertakan dirinya ke dalam suatu pembelajaran atau hal-hal tertentu, baik itu berada dalam kelas maupun di lapangan. Selanjutnya itu ada penilaian. Penilaian ini memberikan penghargaan atau kepercayaan terhadap suatu stimulus ataupun gejala. Selanjutnya itu mengelola. Mengelola ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi nilai. Nah, yang terakhir itu ada karakteristik. Jadi, karakteristik ini adalah keterpaduan semua nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu tingkah laku maupun pola kepribadian. Pada ranah kognitif yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini mencangkup ingatan yang diketahui oleh peserta didik, baik itu berupa fakta, prinsip, serta kaidah-kaidah yang akan digali ketika dibutuhkan dalam bentuk ingatan atau menalar kembali. Yang kedua ada pemahaman. Nah, pemahaman sendiri ini ialah kemampuan peserta didik dalam menangkap makna dari suatu pembelajaran. Misalnya, ketika peserta didik mampu memberikan penjelasan mengenai grafik yang telah diberikan atau dapat menjelaskan pembelajaran pada hari itu ke dalam bahasanya sendiri. Kemudian ada penerapan. Penerapan ini ialah kemampuan peserta didik dalam menerapkan suatu metode atau kaidah yang telah dipahami ke dalam kehidupannya. Penerapan ini ialah kemampuan peserta didik dalam menerapkan suatu metode ke dalam suatu masalah atau konkret. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu hal menjadi unsur-unsur penyusunannya.
sehingga ide-ide itu menjadi lebih relatif dan jelas. Yang kelima ada sintesis. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesamaan maupun kemiripan. Sintesis berkaitan dengan penghubungan unsur-unsur hingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode dengan tujuan tertentu. Evaluasi berhubungan dengan penentuan secara kuantitatif ataupun kualitatif mengenai nilai materi ataupun metode untuk sesuatu maksud memenuhi tolak ukur. Maksudnya, evaluasi ini yang akan menentukan apakah pembelajaran tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau masih perlu ada perbaikan. Nah, sedangkan ranah psikomotorik yang termasuk di dalamnya ialah meniru. Kategori meniru ini ialah kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dilihatnya, walaupun hakikatnya belum memahami dan mengerti dari keterampilan kerja itu. Nah, kata kerja operasional yang biasa digunakan dalam ranah ini mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, dan mengkonstruksi. Nah, pada intinya, ranah psikomotor ini mengarah kepada gerak fisik yang dilakukan oleh manusia. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai ranah afektif, ranah psikomotorik, dan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya.